Memu batang pito bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel kita. Alhamdulillah kita sudah pindah lokasi, yaitu sekarang ini di perkebunan sawit pemirsa. Coba di shooting dulu kameramen ya. Sekarang kita di perkebunan sawit. Menurut informasi dari PT yang mempunyai sawit tersebut ini, dia bilang katanya di lokasi sini kalau tengah malam suka mengeluarkan sinar besar ya, dan sering termasuk dari PT-nya, warga setempat, termasuk karyawan-karyawannya. Jadi karyawan-karyawannya ini merasa terganggu setiap kali ingin pengambilan sawit di sini. Katanya sering melihat sosok, katanya ada rusa lewat, dikejar, hilang. Giliran dia berlari di balik sawit, pohon sawit, hilang. Itu menurut dari warga setempat. Dan ada warga setempat juga melihat ada sosok macan katanya. Sosok macan itu juga dia tidak mengejar warga, tetapi kalau dia melihat warga dia ketakutan. Dia berbalik juga di balik pohon sini katanya. Macan tersebut juga hilang. Dan ada juga yang melihat ada sosok naga ya, tengah malam dia lihat sosok naga terbang juga hilang di sini. Itu. Jadi banyak sekali karyawan-karyawan di sini melihat kejadian-kejadian atau kejanggalan-kejanggalan aneh. Disitulah kita diundang dari PT tersebut. Dia merasa tertarik, minta dibantu untuk dibersihkan atau dinetralkan di lokasi ini, agar supaya karyawan-karyawannya tidak merasa terganggu lagi dan dia bisa nyaman untuk bekerja. Di sini kita lihat di waktu saya berbicara banyak sekali memang unsur gaib. Getaran-getaran dari cara saya berbicara aja tersengah-sengah. Jadi biasanya kalau saya berbicara tersengah-sengah, gaib di sini lumayan cukup kuat. Tetapi sekuat apapun makhluk gaib tersebut, jika kita yakin kepada Allah dan sungguh-sungguh kita membaca ayat tersebut, insya Allah makhluk tersebut tidak akan bisa mampu mempengaruhi kita. Oke pemirsa, ini penjelasan dari informasi yang mempunyai PT, dan PT tersebut meminta bantuan agar supaya lokasi tersebut di daerah sini dinetralkan.
ya. Jadi kita hadir di sini, satu yaitu untuk mengungkap sejarah, yang kedua untuk menunjukkan kebesaran Allah. Jadi saya jelaskan, jangan melihat dari sisi pengambilannya dan jangan melihat dari sisi bendahnya. Apabila kalau Anda melihat dari sisi pengambilannya, Anda percaya dari sisi pengambilan itu bisa terwujud, semuanya itu atas dasar dari kebesaran Allah. Tetapi, jikalau Anda tidak percaya dari sisi pengambilannya, jangan melihat dari sisi pengambilannya, karena bukan itu yang kita tuju, bukan itu juga yang kita tunjukkan. Tetapi kita tujuan semata-mata yaitu hanya untuk mengungkap sejarah. Karena kita mengungkap sejarah itu harus ada bahan dan bendahnya. Kalau tidak ada bahan dan bendahnya, kita tidak bisa mengungkap sejarah. Maka dari situ kita mencari benda-benda bersejarah, tujuannya semata-mata hanya untuk mengungkap sejarah. Yang kedua, jangan melihat dari sisi bendahnya. Karena setiap kali bendahnya itu semuanya itu buatan manusia. Tetapi ada perbedaannya. Ada buatan manusia zaman sekarang, ada juga buatan manusia zaman dulu. Nah, yang kita mau ungkap ini sejarahnya buatan manusia zaman dulu. Karena pembuatan manusia zaman dulu itu banyak sekali unsur sejarah dan mengungkap sejarah. Tetapi kalau seandainya barang pembuatan zaman sekarang itu tidak ada unsur sejarahnya. Kenapa? Karena kalau yang dibuat zaman sekarang sejarahnya hanya mengejar ekonomi, yaitu diperjualbelikan. Itu yang saya jelaskan. Oke, pemirsa, saya jelaskan ini secara mendetil agar supaya pemirsa masyarakat mengetahui, karena channel YouTube kita ini semata-mata hanya untuk mengungkap sejarah dan hanya untuk menunjukkan kebesaran Allah. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Untuk pengungkapan sejarahnya kita akan menyelusuri, yaitu kita akan mencari benda-benda pusaka. Yang kedua, kita mencari benda pusaka, kita harus memakai mediator garu dan memakai mediator minyak. Garu dan minyak ini semata-mata hanya untuk melengkapi. Seperti mana manusia. Manusia juga kalau itu pengen dilihat cantik, pengen dilihat ganteng, paling tidak berpakaiannya lebih rapi dan lebih mewah. Tapi kalau manusia itu walaupun dia ganteng dan cantik, tapi kalau dia tidak berpakaian telanjang bulat, walaupun dia cantik tetap jelek. Ya, kenapa sangat dibilang jelek? Contoh orang gila. Lihat sendiri kalau orang gila nggak pakai pakaian, cantik nggak? Pasti nggak ada yang mau lihat. Ya, kalau yang mau ngelihat kalau laki-laki yang mata keranjang, ya, dia pakaian telanjang itu pura-pura istighfar, ternyata masih tetap ngintip. Ya, itu. Jadi inilah yang kita jelaskan secara mendetil, pemirsa. Oke, pemirsa, kita tidak begitu panjang lebar untuk mengungkap sejarah ini. Kita akan laksanakan, kita akan selusuri. Mudah-mudahan yang kita selusuri ini bisa kita temukan benda-benda bersejarah, benda-benda yang bisa kita ungkap. Tujuan semata-mata yaitu hanyalah tidak ada lain dan tidak bukan hanya untuk mengungkap sejarah dan menunjukkan kebesaran Allah. Mungkin itu aja pemirsa, kita akan lanjut dan kita akan tutup dulu, kita akan mencari lokasi yang tersebut. Kita akan gunakan garu dulu, kita hidupin dulu pemirsa garu. Kalau garunya nggak dihidupin, nanti awet. Jadi kalau nggak dihidupi 1 tahun masih tetap kita nggak beli lagi. Kenapa? Karena nggak dibakar-bakar. Ya, rokok aja beli 1 batang kalau 1 tahun nggak disep-isep masih utuh. Apalagi garu, apalagi uang. Uang kalau udah dibelanjakan udah utuh. Tapi yang utuh uangnya uang mainan. Kalau uang beneran nggak bisa tahan orang, pasti dibelanjakan. Oke pemirsa, garunya sudah kita hidupin. Kita akan coba selusuri mencari benda pusaka. Ayo.
Oke, pemirsa, kita lihat di sini ada sosok getaran lumayan cukup kuat. Coba nanti kita wujudkan, pemirsa ya. Sebelum kita wujudkan, coba kameramen dekatkan dulu. Kita mau kasih minyak dulu. Kita taruh lumpornya dulu. Kita mau diwujudkan di sini, pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Jadi saya ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Sebelah sini aja kameramen biar lebih jelas. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha wala hawla wala quwwata Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. 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 Allah. Subhanallah. Allah. Allah. Subhanallah. Alhamdulillah pemirsa, ternyata yang kita dapatkan sosok batu. Coba kita ungkap sejarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli. Ini yang kita lihat pemirsa, yang warga setempat katanya dia melihat sosok macan. Jadi penunggunya ini sosok macan pemirsa. Ini dulunya kepunyaan orang, tetapi orangnya ini sudah kembali ke rahmat Allah. Jadi pemiliknya nggak ada lagi, jadi dia masuk ke alam gaib. Dan sosok makhluk gaibnya ini wujud palsunya sejenis macan, sering menampakkan diri karena pamor gaibnya ini sangat kuat pemirsa. Saking kuatnya ini, terkadang karyawan di sini untuk pengambilan sawit suka melihat sosok macan tersebut, ya. Tetapi dia hanya menampakkan, tetapi tidak mengganggu pemirsa. Tujuannya untuk menampakkan agar supaya minta dinyatakan dan minta diambil atau dipiara atau diurus, ya. Tetapi warga setempat di sini jangankan untuk mau diambil, melihat sosok macannya aja, kakinya, mulutnya, badannya gemetar, ya. Ya siapa sih yang nggak takut yang namanya kalau melihat sosok macan, pasti semuanya akan kabur dan berlari ketakutan. Karena apa yang dilihat dia itu seolah-olah macan beneran, padahal itu sosok makhluk gaib yang merupai wujud seperti macan, ya. Alhamdulillah sudah kita ungkap sejarahnya dan penunggunya ini sosok macan yang dilihat warga setempat atau karyawan setempat. Kelebihannya sosok macan ini tujuannya untuk menjaga rumah, yang kedua untuk menjaga kebun, ya. Jadi kalau ini kita pegang, apalagi kalau kita tanam, kebun kita itu ditaruh di tempat kebun kita, termasuk binatang-binatang yang lain tidak akan mau berani mendekat, karena yang namanya macan itu kan raja hutan, pasti binatang-binatang yang lain merasa takut, terkecuali tikus. Kalau tikus nggak takut dengan macan, ya. Alhamdulillah ini hari ini kita sudah mewujudkan satu benda pusaka
kita akan selusuri lagi, dan yang kita dapatkan ini sosok penunggunya macan, dan warga setempat di sini juga sudah melihat, menyaksikan ternyata ini yang suka mewujudkannya. Jadi alhamdulillah kita sudah mendapatkan, mudah-mudahan besok dan lusanya karyawan setempat ini tidak akan melihat sosok macan ini lagi, karena sudah kita nyatakan, sudah kita ambil barangnya. Oke pemirsa, kita cari lagi benda pusakanya, mudah-mudahan kita bisa ketemukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita amankan dulu, kita taruh di sini aja. Oke, di sini nggak ada pemirsa. Kita selusuri di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini juga kosong pemirsa. Coba kita di sebelah sini. Oke pemirsa, di sini ada. Kita merasa ada getarannya. Di sini kita lihat ada sosok sinar putih, tapi kita belum tahu sinar putih ini seperti apa wujudnya dan bendanya. Nanti coba kita wujudkan ya pemirsa ya. Sebelum kita wujudkan, coba kameramen dekatkan dulu, kita mau nyatakan dulu ya. Bismillah. Oke, bersihkan aja dulu biar lebih jelas, biar terlihat lebih terang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. La haula wa la quwwata. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. 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 Allah. 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 Subhanallah. 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 Allah Akbar. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan sosok batu juga, tapi batunya warna hijau pemirsa. Coba kita cek dulu pemirsa.
Ini sosok batu ini batu giok permisa, tapi ini enggak ada kodamnya permisa, ya. Ini tidak ada kodamnya, tetapi ada unsur kekuatan dari alam. Dan unsur kekuatan dari alam ini hanya untuk menetralkan. Arti menetralkan, yang pertama untuk melancarkan peredaran darah, yang kedua untuk memperbaiki sel-sel darah yang tidak normal, yang ketiga juga untuk memperbaiki penyakit-penyakit, ya. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan dua benda pusaka, yang satu berkodam dan satu yang tidak. Kita akan telusuri lagi pemirsa, kita akan cari lagi benda-benda bersejarah, mudah-mudahan kita bisa temukan lagi. Alhamdulillah pemirsa. Oke, kita cari lagi. Oke pemirsa, di sini juga kita ada benda pusakanya. Sebelum itu kita bersihkan dulu pemirsa. Oke, di bagian sini ada benda pusaka, nanti coba kita wujudkan pemirsa ya. Saudara. Oh, jadi ini syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena udah ya, karena Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Allah. 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 Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan sosok batu kuning pemirsa. Ini unik batu pemirsa. Ini sangat unik sekali pemirsa batu. Ada kuning, ada juga kemerah-merahan. Coba kita cek dulu di sini. Ini ada penunggunya pemirsa. Penunggunya sosok perempuan berambut panjang, ya. Dia memakai pakaian seperti pakaian perempuan daster warna putih, ya. Kalau kita lihat kakinya nggak ada, ya. Kalau orang bilang katanya itu sejenis kuntil mama atau kuntilanak, ya. Itu. Jadi kalau kuntilanak berarti anak, kalau kuntil mama berarti perempuan, emak sudah, ya. Jadi yang kita lihat ini sosok jin perempuan yang berwujud sebagai kuntilanak, yang orang bilang katanya kuntilanak itu perempuan yang mati melahirkan. Nah, di sini yang akan saya jelaskan pemirsa ya. Manusia itu apabila kalau dia kembali ke rahmatullah, dia tidak akan pernah bergentayangan, ya, ruhnya. Itu. Kalau manusia itu
kembali kepada Allah dalam keadaan tidak wajar bagi manusia yang melihat. Dan kalau itu memang ruhnya gentayangan, berarti banyak sekali manusia-manusia yang gentayangan. Dan yang lebih parah lagi, seharusnya jangan perempuan yang mati melahirkan yang menjadi kuntilanak gentayangan. Termasuk juga orang-orang pemabuk, orang-orang yang penjudi, yang narkoba, yang segala macam, itu seharusnya lebih gentayangan. Tetapi kok kenapa tidak? Nah, disinilah yang kita ungkap, pemirsa, bahwa yang dibilang kata orang itu kuntilanak, orang perempuan mati melahirkan, karena di dalam Islam menjelaskan bahwa sosok perempuan itu apabila kalau dia melahirkan, itu perjuangannya antara hidup dan mati. Tetapi jikalau dia di waktu melahirkan mati dalam keadaan melahirkan, itu dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya, itu. Jadi kalau dia meninggalnya dalam keadaan melahirkan, itu husnul khotimah. Kenapa sangkan husnul khotimah? Dia memperjuangkan yang dititipkan kepada Allah. Tetapi kenapa kok perempuan yang disalahkan? Tetapi kenapa perempuan dilecehkan? Kenapa sangkan dibilang dilecehkan? Ya, yang namanya perempuan itu kan kalau meninggal dalam keadaan melahirkan itu dalam Al-Quran itu jihad. Ya, arti jihad itu tuh memperjuangkan antara dua nyawa, dari nyawa ibunya dan nyawa anaknya. Ya, di situ dia mempertahankan, di situ juga Allah akan menjamin. Jadi kalau sosok perempuan meninggal dalam keadaan melahirkan, itu meninggalnya dalam keadaan mulia, itu meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kalau dia memang benar meninggal dalam keadaan husnul khotimah, kenapa kok manusia berkata bahwa kuntilanak itu mati dalam keadaan melahirkan? Nah, di sini yang kita ungkap sejarahnya, pemirsa, bahwa yang berupa wujud sebagai sosok perempuan yang katanya mati dalam keadaan melahirkan, itu bukan. Itu semuanya ulah makhluk jin perempuan, tujuan semata-mata hanya untuk menggoda iman kita, agar supaya iman kita tergoda dan rasa takutnya lebih tinggi daripada rasa beraninya. Disitulah terkadang manusia itu lupa diri dia sebagai manusia. Ini yang kita jelaskan. Jadi saya jelaskan, manusia itu kalau dia sudah kembali kepada Allah, dia akan kembali ke alam kubur, jasadnya akan kembali ke tanah, ruhnya akan kembali ke alam kubur. Arti alam kubur itu alam menunggu. Di waktu nanti bumi ini sudah hancur, di waktu pengadilan Allah itu sudah datang. Disitulah nanti seluruh ruh-ruh manusia itu akan dibangkitkan kepada Allah. Ini yang saya jelaskan. Jadi sejenis jin perempuan yang kata orang itu, orang perempuan mati melahirkan, itu hoak. Hoak dalam arti kata kebohongan. Kebohongan itu tidak ada rumus dan hadisnya di Al-Quran bahwa manusia itu perempuan mati dalam keadaan melahirkan, meninggal dalam keadaan melahirkan, itu gentayangan, itu hoak, ya. Semuanya itu bohong. Itu ulah jin perempuan. Ini yang saya jelaskan. Jadi ini sosok jin perempuan yang berupa wujud sebagai sosok perempuan yang kalau kata orang itu mati dalam keadaan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya. Ini semuanya sosok makhluk jin. Tujuannya semata-mata agar supaya menakutin manusia dan manusia merasa takut dan khawatir. Dan kelebihannya saya lihat ini tujuannya tidak ada lain hanya untuk pemikat laki-laki, merukunkan rumah tangganya, ya, bagi orang yang percaya. Tetapi kalau bagi kita beragama Islam, itu sudah musyrik dan menyimpang dari syariat Islam. Karena segala sesuatu itu tidak boleh kita percaya selain daripada Allah, ya. Nah, jadi benda-benda bersejarah seperti ini, kalau kita hanya untuk mengungkap sejarahnya, dan bendanya kita pakai untuk pemanis atau perhias tangan, sekedar hanya hobi, insya Allah Islam tidak akan melarang. Oke pemirsa, ini sudah kita ungkap sejarahnya, dan sosok kuntilanak itu pada dasarnya itu bukan manusia, tetapi itu semuanya ulah makhluk jin. Kita akan selusuri lagi pemirsa, mudah-mudahan bisa kita temukan lagi benda bersejarah. Kita masuk kantong dulu, karena ini buat cindera mata, isinya akan kita buang. Kalau kantong saya kantong Doraemon, tetapi mobil nggak bisa masuk pemirsa. Allahu Akbar.
Saya sambil canda karena dengkul saya udah capek dari pagi tadi gua konten ya, demi untuk permisah, agar supaya permisah bisa memahami dan bisa belajar dan bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. Oke, pemirsa, kita lihat di sini. Saya lihat di sekitar sini banyak sekali sinar. Ya, sinarnya sangat besar sekali. Tapi kita belum tahu sosok sinar apa ini di lokasi sini. Nanti coba kita wujudkan. Di sini ada satu, di sini juga ada satu, dan di sini juga ada satu. Nanti coba kita wujudkan di sini dulu ya, pemirsa. Sebelum kita wujudkan, kita bersihkan dulu lokasinya agar supaya masyarakat bisa melihat. Coba kameramen dilihat, ya, di syuting dulu. Ya, kita bersihkan dulu ya pemirsa. Ini kita tarik dulu agar supaya lebih jelas dan pemirsa menontonnya lebih puas, agar supaya apa yang diwujudkan ini bisa terlaksana. Oke, dekatkan kameramen. Coba kita semprot di sini dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Wa wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. 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 Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Allahumma shalli. Subhanallah. 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 Subhanallah.
Subhanallah. Kayaknya dalam sekali permisah. Ini kayaknya kita butuh golok atau pamungkas kita. Tolong kameramen ambilkan golok sebentar. Subhanallah. Subhanallah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Allah Akbar. Subhanallah. 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 Allah Akbar. 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 La hawla wa la quwwata illa billah. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. 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 Oke, pemirsa, kita biarkan aja dulu sini. Kita coba yang wujud yang di sebelah sini. Barang yang sebelah sini sangat licik sekali. Mudah-mudahan yang di sebelah sini bisa kita wujudkan. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, 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 subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah. La hawla wa la quwwata. Allahumma salli. La hawla wa la quwwata. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan juga nggak tahu apa ya. Sendera. Subhanallah. Subhanallah. Ternyata kita mendapatkan keris pemirsa. Ini ada pasangannya lagi. Coba kita wujudkan ya. Kita pancing lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata. Allahumma shalli ala Allahu Akbar. 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 Subhanallah. 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 Alhamdulillah pemirsa, ini pemirsa sama kayak ini mirip. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah kita mendapatkan dua pemirsa. Ini masih ada satu lagi pemirsa. Ini ada kembar, 3 kembar pemirsa. Coba kita selusuri lagi ya. Mudah-mudahan bisa terwujud. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahumma shalli ala la haula wala quwwata. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Ini yang satunya ini sulit sekali pemirsa. Kabur-kabur terus ya. Subhanallah. 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 Allah. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan keris kembar 3 pemirsa. Coba kita ungkap dulu sejarahnya. Capek sekali.
Pemirsa, ini penunggunya, sosok penunggunya naga, 3 naga kembar. Ya, pemirsa. Penunggunya sosok 3 naga kembar. Ini dulu kepunyaan orang atau orang pintar. Dia dulu dipakai untuk ritual atau untuk pengobatan, ya. Karena dia yang kepunyaan ini dulu di waktu dia masih hidup, dia bukan agama Islam, dia non Muslim, ya. Jadi dia bukan beragama Islam, dia non Muslim. Jadi menurut kepercayaan dia, memegang barang pusaka ini dianggap dia sebagai Tuhan atau dewanya, ya. Disitulah dia suka mengobati orang selalu sembuh. Karena kenapa? Karena dia anggap sebagai Tuhan atau dewanya. Ini tiga sosok kembar, kita lihat penunggunya. Yang satu ini sosok naga emas, yang satu itu naga, yang kedua naga putih, yang ketiga naga hijau, ya. Jadi ini kelebihannya, ini semuanya sosok makhluk jin semua, tetapi dia merubah wujud sebagai sosok naga. Dan 3 pusaka ini beda-beda kelebihannya, ya. Ada untuk di bidang pengobatan, ada juga untuk menyerang, ada juga untuk pengasihan. Ini yang saya jelaskan. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan 3 benda keris, yaitu keris nogo kembar, dan juga kita mendapatkan jadi juga batu-batu mustika yang kita selusuri tadi, ya. Kita lihat masih ada lagi di sini pemirsa. Coba kita kejar lagi, kita selusuri, mudah-mudahan bisa kita dapatkan. Bismillah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Dia berlari ke sana pemirsa. Coba kita selusuri di sini. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Disinilah kelicikannya pemirsa. Tadi kita lihat sinar itu dari sini, sekarang berlari ke sini. Sekarang berlari ke situ. Coba kita lari ke situ. Kalau memang di sini masih ada, nggak berlari, berarti di sini sumbernya pemirsa. Ternyata di sini pemirsa barangnya. Coba nanti kita wujudkan, kita pancing dengan keris ini pemirsa, ya. Mudah-mudahan kalau kita pancing dengan keris ini, kita pakai dengan minyak, mudah-mudahan bisa terwujud. Tapi sebelum itu kita bersihkan dulu pemirsa. Bismillah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli. Allahumma shalli. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. 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 Subhanallah.
Allahu Akbar. Subhanallah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Kayaknya sama yang seperti tadi pemirsa, agak sulit pengambilannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. 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 Disinilah sulitnya pemirsa kalau kita pengambilan dari kebun sawit untuk mewujudkannya, karena banyak sekali akar-akar pemirsa. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Ternyata kita mendapatkan tongkat pemirsa, kayak seperti tusuk pundi. Ini masih ada lagi pemirsa. Coba kita wujudkan lagi garunya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. 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 Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma shalli ala inna Muhammadan rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. 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 Subhanallah. Alhamdulillah pemirsa. Kita menemukan cemeti pemirsa. Ada lagi pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahumma shalli. Allahumma shalli. Allahu Akbar. Allah. 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 Subhanallah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Subhanallah. 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 Kita mendapatkan keris pemirsa. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan, di sini ada 3, di situ juga ada 3. Tetapi semuanya yang kita dapat benda pusaka, yaitu sejenis cemeti. Gua nggak tahu apa ini namanya. Yang satu lagi tusuk pundi. Terus 3 sosok keris kembar. Ya, kita ungkap di lokasi aja pemirsa, karena di sini kayaknya banyak sekali udah nyamuknya. Coba kita ke lokasi yang tempat lain aja. Matikan dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada lagi barangnya. Coba kameramen sini. Gue penasaran. Kayak masih ada lagi. Sini. Sosok makhluk jin aja, nggak ada pusakanya. Nanti kita ditipu pemirsa. Banyak sekali sudah mulai nyamuk pemirsa. Ini yang gigit gua ini nyamuk perempuan semua pemirsa. Wah, capek sekali hari ini pemirsa. Alhamdulillah. Tapi kita sudah bisa mewujudkan benda-benda pusaka, benda-benda bersejarah yang kita ungkap sejarahnya, tujuan semata-mata hanya untuk menunjukkan kebesaran Allah. Jadi apa yang kita cari, apa yang kita ungkap ini semata-mata hanya untuk mengungkap sejarah ya pemirsa ya. Sama sosok makhluk jin juga, gua ditipu lagi nih. Sama sosok makhluk jin juga ya. Oke, alhamdulillah pemirsa, di sini aja kita ungkap karena udah nggak ada nyamuk lagi. Allahu Akbar. Dekat ke sini, dekat sini, jangan terlalu jauh. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan 3 keris kembar, cemeti, apa namanya ini, tusuk pundi. Batunya kita keluarkan dulu. Batu hijau, batu putih dan batu kuning pemirsa ya. Alhamdulillah yang ini, batu ini sudah kita ungkap sejarahnya, keris juga kita sudah ungkap sejarahnya, tinggal kita ungkap yang keris 1, 3 ini. Ini penunggunya pemirsa, kalau wujud aslinya dia penunggunya sosok makhluk hitam tinggi berbulu ya. Ialah kalau orang bilang katanya gundurwo ya. Kelebihannya ini banyak sekali, bisa juga untuk kekebalan, bisa juga untuk menyantet, bisa juga untuk menundukkan orang. Nah, maka dari situ barang-barang yang seperti ini kita sebagai beragama Islam tidak pantas dan tidak wajib untuk memegang, apalagi menyimpannya. Dan ini kalau kita simpan, kalau untuk unsur sejarah juga nggak ada ya. Jadi barang ini tidak akan kita berikan cenderamata juga, kodamnya akan kita hancurkan. Barang pusakanya ini kita lihat kalau tidak ada unsur sejarah yang tinggi, kita akan hancurkan, kita akan lebur ya. Ini sejenis makhluk yang seperti ini tidak pantas. Yang kedua kita lihat sosok tusuk pundi atau tongkat ya. Ini penunggunya 3 sosok putri ya. 3 sosok putri ini dipakai untuk kewibawaan seorang perempuan. Kalau dulu dipakai sosok seorang putri ini agar supaya kedudukan dia sebagai putri itu tetap di atas sama rajanya. Maka dari situ dia menyimpan ini, kecantikan dia tidak akan pernah pudar kalau dipegang ini. Karena ini penunggunya sosok 7 putri. Tujuannya untuk sosok seorang perempuan atau sosok putri itu agar supaya selalu dijaga dan diperhatikan dan disayang kepada rajanya. Ini yang kita lihat. Tapi ini sosok makhluk
tiga putri ini juga tidak ada lain dan tidak bukan juga ini sosok makhluk jin. Jadi barang yang seperti ini tidak pantas juga kalau kita berikan cindera mata. Berarti barang ini kita akan keluarkan, barangnya, pusakanya ini akan kita hancurkan atau kita lebur ya. Yang ketiga ini kita mendapatkan cemeti, tapi keunikannya cemeti ini ada kepala semar ya. Dan penunggunya ini sih kita lihat ada 3 semar wujud palsunya. Tapi kalau wujud aslinya tetap makhluk jin. 3 semar ini manfaatnya banyak sekali kalau orang dulu dipakai untuk pelaris atau pengasihan, atau juga untuk mengisi orang-orang yang agar supaya diberi jabatan, naik jabatannya atau demangnya. Terus untuk usaha rezekinya biar supaya lancar juga bisa diisi seperti itu. Tetapi ini tujuannya tidak lain hanya untuk di bidang pengasihan ya. Alhamdulillah hari ini di lokasi ini kita sudah mengungkap sejarah dan benda-benda pusaka ini yang sering ditampak dan dilihatkan kepada karyawan tempat ini, ternyata itu memang benar ada barang pusakanya, dan alhamdulillah sudah kita wujudkan semua. Mudah-mudahan setelah kita wujudkan ini di lokasi ini, termasuk karyawan-karyawannya di sini, mudah-mudahan tidak ada lagi merasa takut, dan termasuk PT dan perusahaan tersebut ini sudah berterima kasih bisa mewujudkan barang ini dan bisa membersihkan sosok makhluk-makhluk yang tidak nampak di sini, karena dia merasa terganggu karyawannya tidak ada yang mau mengambil sawit di sini kalau panen. Itu jadi kalau mau panen di sini, mau ngambilnya paling enggak rombongan atau rame-rame orang, tapi kalau dia sendirian suka diganggu dengan sosok makhluk barang-barang sakral ini ya. Oke pemirsa, itu aja dulu yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekatkan.